recording. Ya ya oke. Nah, mana Mas? Hilang Mas. Diulang yang editas tadi. Iya, yang tadi dulu. Nih ya untuk teman-teman yang lain juga, udah langsung aja nih. Di sini kan ya saya juga kaget sih ternyata kayak kemarin Surya belum memahami eh ini Aaron juga ternyata masih belum paham juga. Nah, nanti biar yang lain lebih paham ya. Jadi entitas itu kan tabel, sebetulnya tabel yang mewakili satu objek tertentu dengan skop atau himpunan tertentu. Yang namanya tabel kan diisi data. Nah, sekarang kalau direktur ini jadi tabel, maka seolah-olah ya direkturnya itu banyak gitu loh, Mas. Nah, sekarang ada ID direktur. Kita isi nih, ID direktur satu, username misalnya Aris, gitu kan. Password 123. Dan nanti ID direktur ada satu lagi, dua misalnya. Terus username siapa? Lah berarti direkturnya ada berapa? Gitu kan nggak bisa. Itu otomatis dibuang tuh, Mas. Nggak bisa itu. Dia bukan entitas. Entitas itu bukan himpunan. Nah, memang ada himpunan direktur. Nah, kalau kalau skupnya sistem kementerian mungkin bisa ada ID direktur gitu. Karena direktur itu yang akan mewakili setiap kampus. Itu dihapus Mas, nggak ada entitas direktur. Berarti nanti loginnya buat tabel. Ada tabel pegawai. Nah, tabel pegawai itu direktur juga termasuk pegawai. Cuma nanti dibikin level. Oh, Gitu. berarti audit sama auditor juga di satu tabel. Ya enggak, beda dong. Auditi kan itu unit, ya biarin aja itu unit kerja gitu. Berarti sebenarnya kan nggak perlu ada pegawai di sini, Mas. Cukup unit kerja dan ada auditor kan. Nah, tapi ada yang kurang yaitu yang usernya, ya pengguna. Sekarang bikin aja pengguna atau user coba. Yang Ando aja, yang entitas diedit jadi user. Nah, itu jadi pengguna atau user lah ya. Nah, ID user itu. Nah, username password udah benar. Nah, sekarang user yang akan jadi user siapa aja? Tadi kan ada pegawai atau unit ya tadi ya. Nah, anggaplah direktur itu juga unit lah, nggak apa-apa kayak gitu. Itu unit aja, jangan auditing. Unit aja. Berarti tetap ada user sama unit. Iya, user itu kan yang menggunakan sistem, Mas. Nah, sekarang yang bisa masuk ke sistem siapa aja? Kan ada unit, ada auditor. Nah, berarti ada ID unit di user itu. Nah, berarti dia nggak butuh nama ya, nggak butuh NIP juga, tetapi dia butuh ID auditor. NIP nama dibuang. Banyakan tuh. ID auditor juga. Ya, ID auditor. Foreign key ya. Nah, terus biasanya sih username password sih di depan, tapi nggak apa-apa nanti gampang pas di tabelnya aja. Terus ini level. Berarti tabel unit ini nanti isinya juga isi nama-nama. Ya, isi nama ini username passwordnya dibuang aja. Username password yang di unit nggak usah. Jadi unit itu ya hanya berisi informasi tentang unit itu, Mas. Ada unit apa aja nih? Kebetulan unit sama Iya, nama. betul. Nama unit apa, terus nama ketuanya nggak apa-apa boleh. Nah, nanti ada NIP-nya itu kan berarti NIP si ketua itu. Nah, nanti kalau misal dia direktur boleh di situ nama unit direktur.
nama ketua direktur sama misalnya kayak gitu. Anggap aja dia unit lah, nggak apa-apa. Terus ada NIP dia, terus ada tanda tangan juga kalian untuk direktur. Nah, level itu nanti akan menentukan, misalnya di level 1 itu direktur. Jadi nanti kalau apa bikin user tuh, bikin user yang direktur levelnya 1 kayak gitu. Nah, nanti bisa diotak-atik kok. Level itu bisa di unit, bisa di user. Nah, tapi kan sekarang kita ada auditor. Auditor kan masuk sistem juga. Nah, auditor butuhnya apa nih? Ada ID auditor, nama, eh jadi untuk kalian semuanya nanti kalau yang ada NIP-NIP itu dibikin NIP atau NPAK ya. Karena kan NIP itu untuk PNS, yang non PNS itu kan NPAK. Gitu. Jadi NIP atau NPAK ya underscore kalau di sistem. Jabatan di auditor apa, Mas? Ketua atau anggota kayak gitu tuh. Gimana? Iya, benar ketua atau anggota. Oke, ada nomor HP, tanda tangan, it's okay. Nah, terus ada RKA, ID RKA, unitnya yang mau dicek ya, siapa, auditornya siapa, Iya. status tahun, tanggal, oke, it's okay. Kalau yang RKA sih udah oke. Kamu apa sih, Mas? Audit apa? Audit pengadaan barang. Oh, pengadaannya ya. Jadinya itu ya kamu ya. Iya, Kan awalnya konstruksi bukan sih? bukan kok. Bukan ya. Hmm. Terus, apalagi Mas? Paket barang ya. Auditnya Di barang ada paket di barang, unit, barang yang di audit. tanggal kontrak, nilai kontrak, tahun anggaran. Oke lah, ini kan kemarin kamu udah observasi juga ya. Ya, oke. So, oke. Des itu apa sih? Ya itu berdasarkan observasi saya Hmm. adalah informasi yang kita minta ke pihak audit atau yang diaudit. Jadi mereka memberi informasi, misalnya tanggal berapa nama penyedia, Oh, ya, ya, ya. Ya, ya, oke. jadi kita datang langsung ke tempat. Oke, jadi kan nanti itu ada yang centang, ada yang itu gitu ya Mas ya. Misal kayak nama penyedia ada centang, terus siapa namanya kayak gitu. Kalau yang nggak ada berarti nggak dicentang. Nah, oke oke. Ini bagus nih, bener nih. Visit, visit, ID visit, tanggal isi. Oke, jadi desknya itu yang dicek kelengkapan dokumen, visit itu datang. Nah, tapi datangnya berdasarkan desk kayak gitu ya. Jadi yang tadi katanya ada dicek nih, beneran ada nggak kayak gitu. Oke, sip. Tanggal isi. Oke, oke lah. Temuan hasil audit ID-nya ID. juga termasuk di visit gitu. Gini, di desk udah ada RKA sama barang belum? Di desk. Di desk udah ada Nah, berarti RKA barang auditor nggak perlu mas di visit. Karena udah tercarry atau terbawa di desk. Gitu. Ini yang juga masih kemarin banyak yang belum paham. Jadi ketika sudah terbawa oleh tabel lain, kemudian eh, si dash ini dibawa sama visit, maka si RKA barang itu sudah otomatis terikat di dashnya. Jadi itu hapus aja tuh. Langsung tanggal. Iya, betul-betul. Nah sekarang temuan hasil audit, dia akan temuan yang berdasarkan visit, berarti dashnya nggak perlu. Gitu mas. Mm-mm. Sama kayak gitu konsepnya. Oke, temuannya karena oke. di dalam visit sudah ada data. Betul. Jadi kayak gitu nanti akan ngerti lah. Jadi kalau misal kamu buka tabel tuh ya, kan tabel. Nanti kalau diklik, misal ID visit nomor 5, kalau diklik dia akan buka ke bawah. Seret, isinya apa kayak gitu. Terus LHA ya, ID laporan. Ya udah, nggak usah pakai auditor sama unit. Iya, itu laporan. Nah, mungkin kalau laporan itu
Enggak sih, kan otomatis auditor udah terikat juga tadi di desknya. Nanti tinggal dia ditarik-tarik aja gitu. Laporannya kapan? Status tuh apa, Mas? Status laporan hasil audit. Ini disetujui atau tidak Oh sama ya, auditnya. sama auditi. Ya, ya benar. Statusnya gimana? Dia setuju enggak? Kalau enggak, ya tulis tidak gitu ya. Artinya auditi menyanggah. Nah, keterangannya isi sanggahannya apa kan kayak gitu. Bagus, Mas. Betul, Pak. Itu kamu udah bener-bener ngerti loh secara mekanismenya. Ini kan cuma masalah eksekusi. Berita acara pun sudah nggak perlu lagi ada ID auditor sama unit. Karena pasti di berita acara itu sudah terikat semuanya. Wah ini udah bagus banget loh ini. Nanti videonya di share ini enak nih. Jadi benar-benar dari yang paling paling besar mengerucut 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 terus gitu loh. Bagus banget mas. Iya. Oke lah, berarti ini tinggal dibikin database-nya udah tuh. Uh, saya izin tanya, Ya ya. sebenarnya saya masih masih apa ya, seperti ragu gitu Pak, di situ data yang di situ detailnya seperti apa itu. Ya kita juga belum tahu. Jadi karena belum pernah, tapi udah kayak gitu dulu aja. Paling nanti diisi pakai teks area aja udah. Itu nggak apa-apa. Jadi nanti yang di visit apa, terus isinya apa kayak gitu kan. Nah, hampir sama visit sama temuan sih sebenarnya kan ya. Jadi mungkin visit itu lebih ke arah siapa tahu dalam satu visit itu temuannya banyak gitu loh mas. Misal temuan pertama adalah tentang eh, pengadaan ATK. Nah, misal ini yang diaudit bagian logistik. Nah, pertemuan pertama tentang pengadaan ATK, maka itu satu temuan. Nah, nanti temuan berikutnya tentang misalnya pengadaan kuota kuota mahasiswa. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan nanti satu visit bisa banyak temuan kayak gitu. Oke, udah benar, Mas. Dibikin itunya ARD-nya ya. Persis seperti yang ini. ARD-nya Mm-mm. Berarti yang nggak nyambung itu ya cuma user itu. Ya nyambung ding, unit sama auditor. Mm-mm. sama ini Pak, dua ini. Semuanya itu yang berwarna-warna kan punya kamu nyambung semua. Monggo dibikin ERD-nya, terus nanti tak lihat lagi seperti apa ERD-nya. Nggak usah dilihat lah, udah langsung dibikin database-nya aja mas di MySQL. Dan nanti kamu bikinnya terserah kamu. Misal nih ID barang, kamu pakai char, pakai varchar apa terserah. Nanti kita koreksi lagi. Karena kalau dari awal saya ajarin, kamu nggak dapat esensi belajar itu. Nanti kan akan kelihatan yang tipe-tipe data yang kurang pas, atau mungkin yang misal kayak nama nama varchar 100 ya nama orang 100 digit itu namanya siapa nama paling panjang punya cakra paling berapa itu 30 nggak mungkin sampai 100 kayak gitu kan kayak gitu ya Berarti besok udah jadi database sama ARD gitu. betul ya besok pagi lah nggak usah harus hari ini kamu sambil nyambi robotnya dulu itu yes. Tetap pokoknya harus jalan semua mas ya pokoknya jangan sampai ada segampang besok main gamenya besok lah kita mabar lagi saya aja belum sempetin main-main lagi nih aduh jangan sampai Ada ya. ada teman tadi japri mas idea of ini tak joki aja sini lah gitu mana-man soalnya kan lumayan lengkap hero-nya skin-skinnya juga gitu kan terus aja connect Facebook oke ya mas cukup lah ya gantian sama yang lain Iya. nah Makasih Pak. next ini tadi yang datang duluan ya Vivi ya Vi silakan Mbak Vivi Sebelumnya terima kasih kepada Pak Abdul dan teman-teman sekalian mau langsung yang pamit sudah ya mau langsung pamitan nggak apa-apa ya oke kalau mau lanjutin maaf kalau mau lanjutin robotnya silahkan misal mau out Google Meet nggak pulang apa-apa ke kontrakan oh udah pulang oh alah oke biasanya itu malam-malam. malam ya biasanya ya
Yuk lanjut ke Mbak Vivi dulu. Entitasnya ini. Jadi di sini kan ada 9 tabel biasanya. Hmm. Soalnya itu tabel keuangan, cuma punya priority key. Terus di yang kedua ada tabel program usaha audit. Di tabel program usaha audit ini ada priority skor PKA, ada Oke, langsung aja, Be. Nggak apa-apa, langsung dibahas aja. Dari yang keuangan. Keuangan itu kenapa ada tabelnya, Mbak? Nanti yang ngisi siapa berarti? keuangan yang sih menurutnya Pak. Sebenarnya saya juga masih bingung tetapi Nggak usah sih kayaknya, Mbak. Jadi keuangan itu kan istilahnya kita hanya mengecek saja. Kita nggak perlu ada tentang data keuangan itu. Jadi kayak jenis sumber dana itu nanti kayak yang dicentang-centangin di desk-nya. Kalau tadi punya siapa? Meron ya? Kan ada desk. Nah, punya kamu ada desk nggak? saya nggak ada tes. Jadi bersama saya itu cuma kalian. Nah, kalau saya lihat ini ya seolah-olah seperti tidak ada tabel transaksinya. Ya nggak, user, auditi, identitas auditor. Ini ada identitas auditi segala nih, harusnya jadiin satu aja nih. Terus KKA ya mungkin di KKA-nya sih. Tapi kalau lihat skemanya udah bener punya Aaron sebenarnya, Mbak. Jadi kamu bisa benar-benar ikutin punya Aaron tuh, tapi diubah ke yang keuangan. Kayak gitu sih sebenarnya bisa, nggak masalah. Karena tadi ada des, ada KKA, terus ada visitnya gitu loh. Nah, kayak yang ini jenis sumber dana dan lain-lain itu kan kayak yang diisi. Misal mau ngecek apa? Mau ngecek tentang kas. Nah, itu kan ada jenis, ada sumber dana yang kayak tabel yang kemarin itu ya. Itu kan tabelnya tabel des, Mbak. Tabel yang akan dicek. Tuh. Atau mungkin yang ini jangan keuangan, diganti nama aja. Ini mungkin udah bener, tapi namanya desnya aja. Ya nggak sih? Keuangan dibantu tes. Iya. Uh-uh. Mungkin udah bener nih. Kan ini kemarin yang dari Excel ya, Mbak ya? Iya. Tapi kan kayaknya nggak ada ID data keuangan deh. Nggak kan? Cuma langsung jenis, sumber dana, nominal gitu kan? Iya. Ya udah ganti aja des dulu, nggak apa-apa. ID des. Nah, udah yang lain udah bener tuh. Eh, jenis sumber dana nominal tahun. Ya, oke. Terus PKA ya, PKA itu ID PKA, ada user, des, des. Bentar. Justru di des itu yang ada ID PKA. Kenapa? Karena yang pertama kita bikin itu PKA-nya dulu di awal. Yang pertama dibikin PKA-nya dulu. Jadi itu ID des yang di nomor 2 buang aja. Ini tambah ID PKN. Yes, kayak gitu. Terus apa lagi? User udah lah ya kayak gitu ya. Nick PAK, nomor HP, username, password, oke. Ada level juga. Otomatis yang namanya user pasti ada level. Terus setelah PKA yang dibikin apa? Bentar. Jadi harusnya dipisah dulu. Dipisah antara mana yang induk gitu ya. Mana yang transaksi sebenarnya sih. Jadi lebih enak. Ini masih agak ini. Sebentar. CCC.
Terus auditi dulu sama identitas itu apa sih Mbak yang bedain? Kalau yang di Excel itu kan di KKA-nya itu tulisnya data auditornya itu auditornya bisa lebih dari satu. Auditor atau auditi? Bener Mbak. Jadi kan ada PKA nih. Nah, dalam PKA itu ada KKA. Nah, di dalam KKA itu memang auditornya boleh lebih dari satu. Memang benar itu. Jadi dalam satu KKA itu nanti yang jadi auditor ini memang boleh lebih dari satu, memang benar. Jadi ada ketua auditor, ada apa namanya anggota kayak gitu. Jadi nggak kayak gini nih. Auditi itu kan lebih ke arah unitnya. ID auditi, ID nggak ada ID user dong. Kita dari nomor 4 deh. Nggak ada ID user itu di situ. Kalau yang ini sebenarnya yang pakai identitas audit itu kan ada ID usernya itu ID apa? ID unitnya. Terus ID data selanjutnya keluar itu database yang ada di database di ada data unit terus ada data keuangan yang sedang diaudit gitu. Bentar. Wait. Tambah ini ngatur recordingnya. Google Meet. Oke. Ya, yes. Lanjut Mbak. Yang identitas audit gimana tadi kamu jelasinnya? Jadi nanti ini kan yang identitas audit sama identitas auditor itu kan ada di auditor itu kan karena tadi lebih dari satu jadi bentuknya identitas auditor sendiri. Terus kalau yang identitas audit itu ID-nya itu untuk yang penanggung jawab dari unit yang diaudit itu. Untuk ini ada ID-nya kenapa itu ini sebagai data dari keuangan mana yang sedang diaudit itu. Oh, nggak gitu. Tadi kan kamu udah nangkap tuh yang punya Aaron. Jadi prosesnya itu berawal dari yang paling pertama dulu, yaitu bikin KKA. KKA dibikin nih, teret. Nah dari KKA itu kan, kok KKA sih? PKA ya, PKA, program kerja. Dibikin, mau ngapain, mau ngaudit siapa, kayak gitu kan. Nah dari PKA itu nanti eh, jadilah KKA. Nah di dalam PKA itu, nah nanti dari disitulah ada yang namanya siapa auditinya, siapa auditornya, kayak gitu Mbak. Berarti di tabel PKA kurang ID auditor tuh. Nah tapi auditi sama identitas auditor itu digabung aja. Identitas auditor emang nggak ada ya? Identitas auditor ada pasti. Mana sih? Ini namanya. Oh iya. Coba sekarang auditi dulu kita gabungin. Kan ada auditi loh. ID auditi taruhlah itu unit lah. Itu unit.
nggak ada ID user mbak, nggak ada ID user lah. ID user Ya ID user di yang nggak ada. tabel auditi. Yang ini Ya nggak ada itu. Mohon maaf, Hmm? isi isi ya Pak. Ya ya. Kan P3K dan kalau honorer Enggak P3K tok. Yang honorer emang itu enggak, beda lagi sih. Penilaiannya beda lagi. Yang belum P3K. Saya kan sekarang P3K-nya udah banyak. Oke, lanjut. V. ID user nggak ada, V. Kenapa nggak ada ID user itu? ID user itu tidak dibutuhkan di mana-mana. Justru ID user lah yang membutuhkan. Itu kebanyakan ID user kan jadinya. ya. Lalu ini terus kita tulisannya ditambahkan ranking ID auditor. Enggak. Intinya gini, auditi sama user itu nggak ada hubungannya. CC ada nggak sih? Bentar. User ID auditi. Ya benar. Justru di tabel user ada ID auditi. Jadi nanti untuk biar tahu. Ya, bisa. Ya. Jadi user kan bisa auditi, bisa auditor. Itu loh mbak. Iya kan? Makanya di tabel user ada ID auditi, ada ID auditor, sama ada levelnya. Nah, nama, NIP, nomor HP itu udah terikat sama tabel auditi atau auditornya gitu loh mbak. Jadi user itu ya hanya berisi informasi yang untuk login. Jadi untuk login kebutuhannya apa gitu. Coba dari tabel user dulu yuk. Sebenarnya ini nggak apa-apa, jadi tahu. Kita koreksi pelan-pelan. Kita cek pelan-pelan. Ini biar nggak ada tampilan di sampingnya gimana ya? Nah, auditi sama auditor. Beda istilah aja sama punya Aaron, tapi nggak apa-apa, biar jadi beda. Yaitu identitas auditor nanti diedit aja nanti. Ini nama dibuang, NIP, NPAK dibuang juga, tapi diganti level. Oh level udah ada ding ya di atas ya. Ya. Mau ada foto nggak? Yaudah foto kasih nggak apa-apa di user. Sebenarnya foto bebas ya, mau di user atau mau di tabel pegawai. Tapi mungkin di user aja nggak apa-apa guys, biar tahu. Ya, oke. Sementara itu tabel auditi ya sekarang ya. ID auditi, nama unit, nama ketua unitnya, di bawahnya nama unit dong. Ya. Ketua wis gitu aja, ketua aja mbak, kepanjangan. Oke, terus tahun nggak ada tuh. Tahun mau diisi apa? Ya enggak lah, auditi itu kan kayak orang, tabel pegawai, kayak tabel pegawai. Mungkin kayak nomor HP, alamat aja sih. Tadi NIP, NPAK gitu kok iya. Oh iya ya, iya bener. NIP ya dia kan terikat dengan pegawai.
Kayak gini Pak. Ya udah alamat nggak perlu banget sih. Oke, cukup. Terus tabel auditor, identitasnya dibuang. ID user ada nggak? Enggak perlu. Iya, enggak dong. Justru tabel user yang butuh ID auditor. Nah, kan kayak ada tanggal monitoring, lama monitoring, itu kan sebetulnya mungkin bisa masuk di dash, tapi apakah itu perlu? Nah, itu ada tanggal visit, justru itu malah mungkin masukin di dash aja mbak, kalau kamu nggak mau pakai visit. Kalau tadi kan Aaron pakai visit. Iya. Nah, itu dimasukin di cut, nggak apa-apa tuh. Nah, isinya auditor itu hampir sama kayak audit, mbak. Ini nama, NIP sama nomor HP ya Pak. Iya. Ya ini berarti nggak perlu ya Pak identitas auditnya. Identitas auditi mana sih? Enggak, udah nggak ada, itu di ulang semua, nggak apa-apa. Udah ya, terus KKA. Jadi nanti diletakkannya KKA dulu baru dash ya. Nah, ini di KKA ada yang di audit, ada auditornya mbak. Jadi ada ID auditor, ada ID identitas, ID identitas, ID auditi. Sudah udah bener tuh. KKA. Oke, terus dari KKA baru ada dash. Sebentar mbak, itu dash itu langsung PKA ya, yang dash ya. Audit. Nah, oke. Gini, tadi punya Aaron, kamu minta aja nanti screenshotnya punya Aaron. Pokoknya punya kamu ini, yang lain sih udah bener ya mbak ya. Tinggal disusun seperti punya Aaron aja. Jadi ada visit, ada dash, ada pokoknya dari PKA, terus KKA, dash,
visit ya kalau nggak salah, terus baru LHA dan berita acara kayak gitu. Pokoknya urutannya udah persis urutannya punya Aaron tadi tuh, dari atas ke bawah. Nanti kamu bikin kayak gitu, terus langsung aja dibikin ERD dan database-nya ya Pak ya. Iya. Oke, sekarang udah ada laptop Mbak, di apa udah ada laptop di rumah sekarang? Udah ada. Syukurlah kalau gitulah, karena kan dulu pas semester 2 kan saya dengar nggak ada laptop kayak gitu loh. Jadi Iya. kalau udah masa-masa TA kayak gini, apalagi pandemi kayak gini ya, itu kan repot. Syukurlah udah ada. Oke lah ya gitu ya Mbak ya, nanti hasilnya next ada RD-nya pakai Draw.io sama database sekalian aja udah dua-duanya, besok saya lihat lagi. Makasih Pak. Oke oke. Next apa nih? Ika Pak. Sama Ika. Atika. Ika juga Oh iya, Mas. iya ya, bentar ya tak. Di share screen aja Mbak Atika, tak ke belakang bentar. Yuk, judulnya apa ya Mbak Atika ya? Ini Pak, sistem informasi akademik tapi buat khusus pengajuan pengunduran diri. Oh, yang pengunduran diri. Oke oke, bentar, bentar bentar. Lopet. Jadi semalam pas ngobrolin Cakra sama Pak Andri itu saya tanya sama Pak Andri. Kan kamu Pak Andri ya Mbak Atika ya? Hmm, tanya. Berapa Pak? Ini si Atika malah disuruh langsung ngerjain sistemnya. Wes lah daripada ribet dan cepet. Jadi gimana ya, maksudnya ya nanti nanti kalian bisa nilai sendiri, maksudnya dalam arti beberapa dosen juga sebenarnya nggak begitu paham hal-hal seperti ini. Jadi penguji itu juga nggak semuanya ngerti sebenarnya, tapi lebih ke arah tahu itu sistem apa, manfaatnya apa, terus sesuai nggak ya, tahunya sebatas itu sebenarnya ya. Tapi memang ya nggak apa-apa sih, setiap orang kan memang bidangnya sendiri-sendiri gitu. Kayak kita mulai ya, jadi data masternya dulu Mbak, ada mahasiswa.
Kalau udah ada NPM nggak usah ada ID mahasiswa dong. Yang unik dari Iyalah, yang unik dari mahasiswa kan sudah pasti NPM. Nah gitu. Itu tuh udah saya lihat sih sebenarnya. Lah ini masih kayak gini masa nggak dikoreksi sih? Gimana? Jenis. kan belum berbayar, terus ada itu bilang kayak aku tanya katanya itu benar apa belum, terus ada bilang udah itu gitu aja itu benar apa enggak, soalnya dia bilang kan udah evaluasinya nanti aja baru gitu ada terus baru evaluasi, jadi kalau misalnya dilakukan apa bisa ditambahin bilangnya itu kak. Ya kalau kurang ditambahin oke, tapi kalau salah harus benerin. Ngodingnya kan ngoding ulang gitu. Gitu loh maksudnya. KNPM nama, jenis kelamin, jurusan, semester. Nah, bentar. Semester. Kalau ganti semester berarti harus diganti satu-satu, Mbak. Tiap semester. Ini kan data induk. Ya enggak? Berarti harusnya apa itu? Bukan semester itu. Yang jurusan itu ya kan. Enggak. Bener. Ada itu yang di semester, tapi bukan semester. Apa kira-kira coba? Tahun akademik. Kok tahun akademik? Tahun akademik kan dia yang berjalan juga. Yang melekat sama diri kamu sebagai mahasiswa, tapi itu nggak akan ganti. Itu apa? tahun masuk. Iya, tahun masuk. Tuh, angkatan lah. Tahun angkatan. THN angkatan gitu. Itu aja. Terus Tapi kelasnya juga yang biasa ya kak. apa? Nah, itu yang jadi masalah karena kelasnya harus selalu diedit-edit tiap tahun, ya nggak sih? Itu tuh itu tuh lucu tuh. Kemarin kan kita debat juga. Bisa nggak sih kelasnya pakai angkatan aja, TI 2000, TI 20A, TI 20C gitu. Tapi dari akademik ya kayak gitulah. Pokoknya aneh lah. Jadi tiap tahun harus naik kelas tuh. Bentar kata mahasiswa ya, kejurusan NPM kelas kelas. Oke, sementara kelas kasih aja karena nanti kan rencana data mahasiswa ini akan kita tarik dari SIM yang berjalan. Gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau semester nggak usah. Jadi kelasnya biasa gitu ya. Sementara biarin. Rencana besok mau kita tarik soalnya. Pegawai NPAK, ya NPAK atau NIP. Nama jabatan, nomor telepon, tanda tangan foto, oke. User itu username. Ya udah sih kayak gitu aja sih. Yang bisa login siapa sih, Mbak? Mahasiswa sama pegawai tok. Dosen enggak ya di sini ya? Ini ini sama kan di jurusannya itu kan ada mahasiswa, dosen wali, majur, DAK, sama wajib satu sama direktur, terus ada bagian keuangan dan sama arsip. Nah kalau misalnya yang kayak wajib, direktur, arsip sama keuangan kan itu bisa dimasukin ke data pegawai pak. Bisa. Buat yang dosen wali sama arsip itu tetap dibuatin tabel sendiri berarti pak. Soalnya buat di pengajuan kalau kita itu tadi Jadi ada tabel jurusan. Nih di bawah pegawai coba buat data jurusan. Di jurusan aja. Jangan NPAK. NPAK kan udah jadi ininya apa? Jadi milik si pegawai. Di jurusan nama jurusan. Koma lagi ketua. Oke udah. Nah nanti ketua itu ngambil dari NPAK NIP. Nanti di teknis database-nya. Jadi tipe datanya si ketua disamain dengan data NPAK NIP itu ya Mbak ya.
Jadi misal NPK-NIP kamu car 10, ya janganlah, kalau kalau NIP kan itu berapa sih, kamu bikin 20 lah. Nah nanti ketua juga sama pakainya NPK-NIP, karena apa, karena ketua kan juga pegawai, jadi diambil dari situ nanti gitu. Coba. Iya, otomatis nanti dia di jurusan, dia terikat dengan jurusan, tapi dia adalah pegawai juga kayak gitu loh Mbak. Jadi nggak, jangan sampai dia nginput 2 kali, itulah sistem yang bagus. Jadi jangan sampai nih, misal ya Pak Wahyu itu di data pegawai ada, terus di data jurusan ada lagi, nah itu namanya inkonsistensi. Kalau nanti ketua jurusannya ganti gitu ya, nggak sinkron, atau misal Pak Wahyu eh, keluar, data pegawai hilang, tapi data jurusan masih ada, nggak otomatis, jadi kan 2 kali kerja. Nah biar sinkron seperti ini aja ya. Nanti data jurusan, kan tiap jurusan kan beda-beda ya ketua jurusannya ya. Tuh, terus apa tadi, dosen wali ya, dosen wali ngapain Mbak? buat ini sama buat apa, misalnya kebetulan mahasiswa itu ngajuin ke dosen wali dulu baru bisa ke kasur. Jadi kalau dosen wali udah selesai baru bisa ke kasur. Nah berarti oke, data dosen wali, saya ada gambaran udah nih. Pakainya apa ya enaknya ya, ID doswal gitu ya, pakai auto number aja nanti, doswal gitu masih nggak apa-apa. Nah terus ini otomatis dia juga pegawai juga, jadi eh, pegawai itu ya dosen gitu ya, sama aja lah pokoknya, semua semua sivitas akademik itu pegawai ya dosen, sama aja. Yang berarti ada NPK NIP Mbak, dia foreign key juga yang ngambil dari sana. Otomatis nggak butuh nama ya, nggak butuh nama karena namanya nanti tercarry atau terbawa dari si data pegawai. Terus kelas nih, itu dosen wali, wali kelas mana itu, udah, apalagi coba, udah itu. Nah terakhir user, nah ini user berarti ada 2 master utama yang akan dipakai di user, yaitu pegawai sama mahasiswa. Jurusan sama dosen nggak usah, jurusan sama dosen wali mereka sudah terwakili oleh pegawai. Berarti ya benar, NPK NIP password level, oke. Dan ya benar, jadi kalau dia pegawai ya dia pakainya yang NPM gitu ya. Jadi enggak, ya benar-benar, oke udah. Bentar Mbak. NPM, NPK, password. Kasusnya ini sebentar. Oke ding, udah nggak masalah, nggak masalah. Sebenarnya ada 2 cara sih. Jadi cara yang pertama adalah menggunakan sorry, namanya dynamic login. Dynamic login itu nggak ada tabel user, tetapi langsung pakai tabel mahasiswa sama tabel pegawai. Tapi kalau pakai cara itu, sistemnya bikinnya pusing. Itu dynamic login namanya. Nilai, oke, nilai itu apa nih? Karena sebelumnya di sebelum ini baru jadi saya sama atau sesuai dengan kita mahasiswa sama pegawai aja Pak. Nah, level otomatis kajur sendiri, dosen wali sendiri Mbak. Gitu. Jadi level ini benar-benar untuk membreakdown lebih dalam lagi. Nah, gitu nanti akan
Mm-mm. Betul sekali. Jadi misal username Anas, misalnya Pak Anas ya. Terus nanti dia ngisi password sama ngisi NIP. Nah, levelnya dia yang mana nih? Gitu. Levelnya dia adalah, lah level itu nanti terserah ya, kamu mau dibikin sistem apa. Kalau misalnya usernya registrasi sendiri ya di level itu eh pakainya ini aja, mahasiswa, pegawai, jurusan, dosen. Tapi nanti kalau di submit jadinya keluar angka 1234 kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi level tetap ini per apa tadi sesuai dengan stakeholder. Benar. Justru fungsinya level untuk membedakan itu. Nilai ini gimana Mbak? Semester 1, semester 2, semester 3. Jadi kita dengan buat nilai dulu. Nanti outputnya selain itu juga ada praktik nilai. Terus gini, itu kan nilai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Nah, terus kalau dia baru semester 1, nilai semester 2 seterusnya kosong. Terus nanti gimana dong? Maksudnya eh tampilannya mau kayak gimana sih? Nilai itu untuk apa ini nilai ini? Data nilai itu cuma buat apa data nilainya masih itu kita itu belum terlalu paham buat yang data nilai sama yang data transkripsi buat nilai itu belum benar-benar bisa mau. Oke, sebentar. PM perlu ada detail nilai nggak ya? Detail nilai. Nanti itu nilainya per semester. Jadi mau kalau cuma satu semester ya dia cuma ditambah satu. Kalau ada 2 semester tambah lagi. Semester 2 berapa? Tambah lagi semester 3 berapa? Perlu nggak ya detail-detail nilai semester? Yang pasti bisa pindah yang sampai semester berapa sih? Semester 5 nggak boleh kok. Nilai itu juga kita bahasnya terima Bisa aja mbak. Misalnya tiba-tiba orang tuanya pindah ke luar negeri gitu loh. Sebentar. Nilai ya, nilai yang terikat dengan nilai sih apa aja sih mbak? Bentar. Itu nilai itu apa sih? IPK atau apa sih? kemarin itu kan saya bilang ke Pak itu bilang katanya kayak data nilai yang bikin gitu loh Pak modelannya. Data nilai yang kayak di SIM ya. Berarti kan harusnya per semester ada rinciannya dong. Kemarin itu kan katanya awal yang ada data nilai itu nilai satu ya Pak. Kemarin itu bilangnya nanti buat nilai itu dari yang lain jadi kita nggak usah ngurusin yang nilai dengan aja. Sebentar kan Cakra nggak cari nilai ini. Logikanya adalah ketika memang pindah berarti ada lampiran nilai per semesternya memang. Jadi memang harus ada mbak. Jadi gini, ini ada data nilai, terus ada apa ya? Misal semester 1. Nah, berarti nanti dia itu mata kuliah ini nilai berapa, mata kuliah ini nilai berapa kan kayak gitu ya. Atau gini, oke lah kayak gini aja tapi dia berupa attachment mungkin. Ya nggak sih? Kalau kalian ke HS per semester nggak mbak? Nah ya udah kayak gitu aja. Jadi nilai semester 1 ya KHS semester 1 diupload ke sistem ini. Set udah kayak gitu. Gak apa-apa sih.
Nanti bisa ditarik dari SIM juga KHS-nya. Ya wes kayak gini, tapi sampai semester 5 lah. Ya, semester 5 lah. Jadi ini ada yang foto kayak gitu ya Pak. Misal kayak File. Ya, file. Bisa PDF, bisa. Ya, jangan foto lah, PDF. Ya, kayak gitu aja wes. Karena ini bukan poin utama dari sistem ini memang. Jadi kayak cuma, apa sih Mbak? Kayak cuma tambahan aja kan? Pelengkap. Oke. Data pengajuan, ID pengajuan. NPM ya, bukan ID mahasiswa ya. Oke, bentar. Berarti di data mahasiswa atas, data mahasiswa Mbak atas, ada ID doswal. Ya nggak sih? Kan kalian dari awal sampai akhir dosen walinya acak nggak sih? Tetap nggak? Iya ada. Benar, ada ID doswal untuk sebagai foreign key. Bebas, mau taruh mana bebas. itu termasuk yang di Ntar, ID jurusan. itu ada hubungannya sama Oh iya, jadi itu jurusan ID jurusan, bukan jurusan ID jurusan. Udah nanti kan saya lupa tuh ID, ya itu jurusannya dibuang aja. Nah itu jurusan. Iya kan udah tercarry oleh ID jurusan. Enggak, itu loh yang di mahasiswa. Kan ada jurusan tuh. Jadinya pakai ID-nya gitu. Jadi nggak usah nulis. Nanti pakai lookup. Nah, wes kayak gitu ya. Bener-bener udah. Udah. Ini udah pas. Jadi di pengajuan cukup ada NPM. Otomatis dia udah terikat. Dia itu jurusan apa, dosen walinya siapa, kayak gitu loh maksudnya. Ngerti nggak? Jadi di pengajuan nggak perlu ada ID dosen wali, ID jurusan lagi, itu nggak usah. Karena dia sudah terikat sama si mahasiswa. Tanggal pengajuan lampiran. Oke, lampirannya lampiran apa? itu buat formulir pengajuan. Bentar. Formulirnya nanti di-download. Iya soalnya butuh tanda tangan dari orang tuanya juga Pak. Terus nanti diupload ulang. Tanda tangan orang tua materai. Tapi ada tanda tangan kajur nggak? Lalu juga bisa. Berarti ini kayak punya Ulfa. Iya nggak sih? Sama Pak Walah, ya wes ini nanti tak kasih share ke Ulfa wes. Jadi nanti punya Ulfa kayak gini aja nggak apa-apa. Berarti nanti intinya ada template form di download, terus nanti tetap diisi gitu ya Mbak ya? Iya. Itu kalau misalnya itu kan butuh tanda tangan dari orang tua nanti. Hmm, Kalau udah kasih tanda tangan orang tuanya diupload ulang gitu Pak. diupload ulang. Terus Iya. ada tanda tangan dosen wali nggak? Nah, dosen walinya tanda tangannya di mana? Nanti saya di bagian verifikasi Pak. Ya, tahu. Maksudnya nanti di kertasnya itu ada tanda tangan gitu nggak sih? Nah, cara nempelinnya gimana? Itu loh. Iya, itu yang kemarin juga jadi PR itu sebenarnya itu. Kalau memang seperti itu, ya udah berarti intinya ada formnya di print terus diisi, tanda tanganin orang tua, tanda tangan dosen wali, jurusan, di scan, di upload. Itu nggak apa-apa. Memang lah kalau kayak gitu gimana dong? Apa arti digitalisasinya ya? Digitalisasinya ada dokumentasi dan dokumentasinya dicari itu enak dalam satu sistem kayak gitu. Tapi karena harus ada materai tanda tangan yang seperti itu, maka tidak bisa di digitalisasi. Ada materainya nggak Mbak punya kamu?
Sebenarnya permasalahannya cuma satu di materai itu. Sebenarnya loh, kalau nggak ada materai, sebenarnya bisa langsung semuanya digital. Jadi ketika dosen wali verifikasi, ya wis, itu nanti keluar tanda tangan dia. Kajur verifikasi, nanti keluar tanda tangan dia. Nah, permasalahannya adalah itu tanda tangannya orang tua yang harus di atas materai. Ya, kan dari DLK itu kan juga butuh hard file. Hard file kan saya tanya, misal filenya itu materinya itu ke dalam bentuk scan, itu boleh apa enggak? Tapi kata beliau itu boleh, soalnya itu buat hasil dari email PNC aja bilangnya. oh gitu, ya wes berarti masalah selesai mbak. Berarti gini. Berarti yang di pengajuan nggak kayak gini mbak. Ada ID pengajuan, ada NPM, oke. Berarti kalau formnya udah dapat belum? Form aslinya? Udah. Coba isinya apa aja? Kolom-kolomnya yang diisi. Oke, berarti gini, di form pengajuan nanti ketika eh, dia milih NPM dia, otomatis data dia masuk semua. Gitu loh. Berarti gini, prosesnya adalah mahasiswa yang mau mengajukan registrasi. Ketika registrasi harus langsung melengkapi biodata. Nah, ketika sudah lengkap tuh biodata, dia pengajuan, nanti langsung nulis NPM dia. Udah, tulis aja langsung alasan dia apa. Ya, bener nih, udah. Terus tanggal pengajuan. Nah, berarti tidak perlu ada lampiran, Mbak. Karena nanti otomatis tergenerate. Gitu. Nah, tergenerate-nya ada picture materai. Kayak gitu. Cuma gimana ya? Ya orang tua upload tanda tangan juga gitu sekalian. Nah berarti di situ ada. Oh ya berarti di situ ada ya. Ya kayak gitu nggak apa-apa. Sekalian aja kalau emang by digital. Wes kayak gitu aja dulu nggak apa mbak. Nanti perkara ternyata itu nggak boleh. Ya udah berarti tinggal pakai form. Itu lebih gampang lagi istilahnya kayak gitu. Jadi ini kan cara agak lebih rumit daripada cara yang nanti di scan. Pakai materi asli, ditandatanganin, di scan, itu kan lebih rumit lagi. Kalaupun harus di scan, berarti harus sudah sampai dosen wali dan ajur. Kan iya kan? Cuma prosesnya benar-benar manual gitu loh. Nah, kita coba bikin kayak gini dulu. Nah, nanti di template itunya apa? Yang nanti otomatis ada tanda tangannya juga otomatis ada materinya. Ya, nanti kita insert picture materi. Berarti ada upload TTD. Oh, itu udah ada ya, punya mahasiswa ya. Nah, berarti ada lagi upload tanda tangan di pengajuan, yaitu TTD ortu. Sama nama ortu dong. Atau nama ortu mau di pengajuan apa di mahasiswa, terserah. Kalau ini bebas. Ya, oke. Sekalian di pengajuannya ben akeh lah ya yang ngisi. Nggak ada dong. Udah nggak ada. Nggak ada. Udah otomatis ini tergenerate semua di sistem. Itu loh. Jadi dia tinggal ngisi-ngisi aja, upload tanda tangan tuh. Nah, udah begitu dia klik pengajuan, itu udah kalau di print udah keluar tanda tangan dia. Nah, nanti tinggal nunggu verifikasi dosen wali. Kalau dosen wali udah centang ACC dan dia simpan, otomatis keluar tanda tangan dia. Kajur ACC centang keluar tanda tangan dia. Nah, itu nanti tinggal proses-prosesnya aja. Kita main-main di status, otomatis tabel-tabelnya kamu nanti akan nambah-nambah field.
tapi nggak bisa sekarang, itu nanti sambil jalan. Jadi misal gini, misal udah diajukan ya, set. Nah nanti akan ada status, misal status awal 0. Kalau status 0, dosen wali nggak bisa lihat. Tapi ketika udah diajukan, statusnya 1, maka nanti dosen wali bisa lihat. Kayak gitu loh Mbak. Kalau dosen wali udah simpan, nanti statusnya 2. Kalau status 2, kajur yang lihat. Kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu lah. Nanti permainannya kayak gitu. Itu nanti tak ajarin. Sampai terakhir nanti tinggal dicetak. Jadi kalau statusnya sudah 3, berarti sudah lengkap. Misalnya kayak gitu. Oke ya. Bawahnya ada apa nih? SK itu apa? Yang ngisi siapa? Verifikasi dulu ya. Nah, ini juga masih banyak yang belum paham kemarin. Bahkan Raffi Surya masih salah. Apakah SK itu diinput? Atau dia hanya justru mungkin dia itu output aja? Inputannya apa? Loh, ya itu kan udah di pengajuan, dia inputnya. Iya kan? Sekarang yang verifikasi dulu deh. Yang verifikasi siapa? Pegawai. Nah, pegawai verifikasi ya. Ada ID verifikasi, ID pengajuan udah benar. NPAK, oke. NPAK atau NIP, itu pegawainya siapa yang melakukan ya. Tanggal verifikasi, oke. Nah, mungkin di verifikasi ini, kalau memang dia statusnya diterima, maka ada nomor SK ya. Iya, ada nomor SK. Gitu Mbak sekalian. Enggak, jadi SK itu nanti adalah view atau query yang kita gabung-gabungkan dari tadi semuanya. Mulai dari tabel pengajuan, tabel-tabel tadi mahasiswa jurusan, terus kita bikinin template sedemikian rupa, biar persis kayak SK, udah, nanti hasilnya, outputnya tinggal dicetak. Jadi nggak ada inputan lagi. Nah, itulah namanya output. Output itu adalah query dari beberapa tabel, jadi nggak usah input. Tanggal verifikasi, oke. Tanggal keluar itu apa? Udah, berarti di verifikasi sekalian ada nomor SK dan tanggal keluar. Lampirannya buang. Nah, sekarang kamu enter yang setelah itu, tolong tutup. Jangan di situ enternya. Nah, iya di situ. Di backspace. Nah, kamu tulis ini view. Besar semua, view. Nah, inilah view-nya. View itu adalah apa saja yang akan muncul di SK. Nah, itu. Apa aja nih yang muncul? Lah, bawah ada ya? ini aja wis. Apa aja yang muncul? ID SK perlu nggak? Nggak ada, karena dia view itu nggak butuh primary key. View itu hanya ngambilin data-data aja, sama comot sana sini. Nah, berarti ID pengajuan nggak perlu juga. Sih Mbak, ID pengajuan itu dia perlu, tapi nanti tidak ditampilkan di page-nya kayak gitu. Dia hanya sebagai trigger untuk narik data. Jadi nanti view-nya itu berdasarkan ID gitu loh. Oke, ya udah. Ini pokoknya nanti view-nya nanti nyusul nggak apa-apa. Jadi yang dibutuhin di SK itu dalam satu lembar itu ada data apa saja, tinggal ditempel-tempel di sini. Jadi kayak mail merge itu loh. Nanti nggak? Iya, jadi misal nih pertama yang atas kan ada nomor SK. Nah, kamu bikin nih nomor, terus nanti di-insert kayak mail merge. Nah, yang di-insert adalah nomor SK-nya dari tabel apa kayak gitu. Itu udah kita ajarin caranya itu. Cukup sih kayaknya. Itu tadi bawah
Apa sih? Kamu bikin view apa? Nah, ada gambaran nggak jadi nggak? Apa tambah bingung? Kalau kemarin bingungnya di sini tuh Kak, di verifikasinya. Iya, Soalnya kan di video itu kan dari satu sama dosen wali. Oke, itu juga verifikasi juga Kak. ya, oke nanti minta share ke Ulfa nih paling penting soalnya buat dia. Nah, kemarin saya tuh kan bingung sebenarnya. Dia tanya gini 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 gini, tapi belum dijabarin ininya loh. Apanya? Seperti ini kayak kamu ini belum dijabarin. Makanya saya ngomentarin juga bingung. Saya ngasih 3 opsi, tapi kayaknya kok saya juga ganjel. Nah begitu lihat ini, udahlah nanti dibikin kayak punya kamu aja. Apalagi tadi kamu bilang eh, untuk tanda tangan materinya, materi itu kan sekedar arsip ya, jadi kayak cuma scan-scanan aja kayak gitu. Saya rasa nanti itu bisa jadi solusi lah, nggak masalah. Yang penting dari akademik memang sudah oke. Oh yang ditandatangani dan bermaterai itu aslinya dipegang siapa sih? Itu buat Memang buat PHK ya? kemarin bilangnya itu buat dokumen di AKL gitu. Ya, 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 arsip gitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya dokumen itu di scan. Nah nanti toh dokumen apanya ya aslinya itu juga nanti kan akan dihancurkan, dimusnahkan. Ya wes lah, nanti sementara kayak gini dulu aja. Nanti kalau memang ternyata lo nggak bisa kayak gitu, harus materi asli gitu misalnya. Ya kita nanti scaling materinya sebisa mungkin, seril mungkin. Kalau butuh asli ya udah nanti kayak gimana? Apa nanti tinggal ditempel, ditandatangani lagi, hanya untuk sekedar ininya ya. Yang penting yang asli. Atau kita bikin 2 version, nanti nggak? 2 version mbak. Jadi secara digital itu sudah langsung keluar yang di scan. Jadi materi scan-scanan, tetapi yang versi satunya adalah yang kosong, nggak ada materinya, gitu loh. Jadi nanti tinggal ditempel langsung, plek kayak gitu. Terus nanti tinggal tanda tangan siapa yang ditandatangan di atas materi. Nah, version keduanya, jadi kita kayak bikin view 2, view SK1 sama SK2 itu gampang banget kok. Nanti kita bikin dulu satu, jadi kita kopas, cuma kita ilangin bagian materi sama tanda tangan orang tua. Tetap di print lagi, kasih materi, ditandatanganin, itu buat hard hard arsip di akademik. Udah ada kayak gitu nggak apa-apa. Itu tetap legal, nggak masalah. Itu bisa diakalin lah ya. Oke oke, ini jadi Ulfa nggak pusing lagi nih nanti. Atau kamu mau nyeritain ke Ulfa di sini juga boleh, ya? Kasihan. Oke lah gitu kayaknya Mbak. Kemarin Ya, sama punya selamat gitu Kak. iya ya, memang udah ngobrolin itu berdua ya. Oke, langsung dieksekusi ininya ya, database-nya ya. Ya, ARD sama database-nya. Cukup deh Kak. Cukup cukup. Ya, Terima kasih banyak. oke, sama-sama. Selanjutnya saya apa? Ya, monggo Mas.
boleh dibacain nggak Pak? Judulnya apa ya mas? Kamu SPK ya? SPK Pak. SPK. Dari data-data masternya dulu. Apa aja nih? Yang pertama ada pegawai, user, data pendaftar, kriteria pendaftar, lalu ada kriteria, kasih sama verifikasi Pak. Pegawai, dan NIK NPWK, nama, jabatan, nomor telepon, foto. Pegawainya berarti nanti siapa aja mas? Pegawainya itu dari PHK sebagai admin sama wadir Pak. Oke, PHK sama wadir. Username, password. Berarti yang jadi user hanya pegawai. Ya, ini pegawai Pak. Nah itu yang pendaftar sih gimana? Enggak. Yang pendaftar kan itu Pak, sebenarnya agak bingung Pak. Kan itu dari punya Pak Rizky itu kan pendaftaran dong. Data pendaftaran juga kalau saya ngambil yang daftar juga nanti takutnya punya Pak Rizky juga kan saya Pak. Double ya. Ya wis gak apa-apa. Jadi nanti kamu sama Fariski bakal sinkronisasi itu, integrasi nanti. Ya, paling nanti Nah, untuk data pendaftarannya saya ke database Pak Rizky Pak. iya bener kayak gitu. Berarti gini, kalau toh yang login cuma pegawai, apa ada level mas? Nggak ada ya kayaknya. Kalau buat wajib kayaknya buat lihat data pendaftar sama kayak verifikasi kayak Berarti oke. apa Oke. Langsung aja deh kayaknya. Si yang jadi user ya pegawai aja mas. Oke sekarang gini di pegawai setelah foto coba koma username password. level ya Pak. Nggak usah levelnya dari jabatan. Dan udah Ini dulu. iya kan udah kelihatan kan? Ya Pak. Iya gitu. Jadi ada beberapa yang perlu tabel user, ada yang sebenarnya nggak perlu. Kalau memang itu nanti toh hanya si pegawai saja yang login, berarti nggak perlu tabel user. Gitu. Yes. Jadi yang user dihapus ya Pak. Ya, nggak usah. Udah sih kayak gini sih. Terus data pendaftar itu yang nanti mau ditarik ya. Ada name, nama, jurusan. Emang sudah langsung ada name ya mas? Oh, biasanya kalau daftar biasanya kita ngasih link juga. Ini apa sih mas? Beasiswa apa? Iya Mbak. IOM itu berarti sudah mahasiswa ya? Bukan itu ya, sorry. Tak kira yang itu ya pendaftar. Pendaftaran itu siapa ya kemarin yang pendaftaran siapa ya? Hmm, umum ya, oke. Prestasi non akademik. Itu ada tuh emang prestasi non akademik, kesertaan normal kayak gitu. Iya Pak. Kayak buat datanya sih Pak. Ya, kayak kriteria. Oh ini yang udah kriteria ini yang nanti untuk SPK-nya. Kalau tak lihat semalam ya punya kamu, tak lihat-lihat itu udah nggak ada yang salah. Makanya sekarang yang tak koreksi cuma ini mas, cuma pegawainya apa usernya nggak usah ada, itu aja sih. Kalau tak lihat sekilas udah oke. Verifikasi gimana mas? Verifikasi dulu. Cuman kita bahkan pas itu saya juga tanya-tanya ke Bu Sarah Ya, yang masalah Bu itu kan Bu Novi minta kayak pembuatan laporan gitu Pak. Terus kayak wajibnya melihat hasil surat keputusan waktu itu Pak. Jadi kayak ngasih tanda tangan gitu Pak. ya. Udah sih mas, nggak ada yang begitu ini. Udah langsung di ini juga sama Bu Sarah soalnya mas ya. Kemarin Langsung. saya tanya-tanya tentang kayak gitu Pak. Jadi langsung tanya gitu. Mantap lah. Udah. Oke lah, udah cukup mas. Udah bagus langsung aja ya eksekusi MySQL-nya. Dari MySQL-nya besok ya ke ini aja. Langsung ke saya aja nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Nggak usah ke pembimbing nggak apa-apa. Oke. Iya, langsung aja ya Pak.
Ya, cukup lah ya. Mantap. Ada siapa lagi yang belum? Raffi ya, Raf? Ya, Raf. Ketiduran ya, Raf? Akun AOV ku jual aku berapa itu, Raf? Akun AOV ku kalau dijual aku berapa itu? Enggak lah, itu binding Facebook kok. Nah itu Prima mau pinjem katanya. Katanya akunnya dia kurang hero-nya kan, rosternya kurang. Gimana Raf, udah jadi kata BC? Aku misal yang orangnya Hah? Kok Oracle sih mas? Kamu mau pakai Oracle apa? ya maksudnya latihan Pakai MySQL bukan? udah kalau masih ini ada yang ini mau tanya lagi Oh ya wes, nggak apa-apa. kan dulu kan ada yang dosennya sama notifikasi dari itu Itu pasti masuk mas, tapi struktur itu saya nggak bisa ngomong di sini. Struktur itu kamu harus survei dulu terkait dengan telegramnya itu kayak gimana. Dan nanti dia ada tabel sendiri yang harus dipasang di database kayak gitu. Kayak notifikasi WhatsApp. Nah itu kalau dia malah sistemnya database sendiri. Nah nanti dia tinggal ngambil API-API kayak gitu. Nah kalau itu kan memang nggak bisa langsung di sini. Tapi yang diambil nanti cuma satu dua field kok mas. Jadi kayak 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 gimana ya? Kayak dia cuma minta data dari tabel-tabelmu. Nah yang mau diambil apa aja untuk dinotifkan gitu. berarti itu bisa belakangan aja ya Belakangan aja. Itu nggak usah masuk ke struktur RD. Nggak apa-apa. Nah nanti yang final di TA-nya penulisan baru itu dimasukin gitu. Hmm. Berarti belum sementara untuk database-nya belum tapi RD-nya udah di RD-nya coba deh. Ada itunya nggak? Char varchar tipe datanya. Map barunya udah rilis belum sih mas? Map yang baru udah AOV. aku nggak ngikutin udah 1 bulan itu tuh Loh, lah semalam ditanyain apa WA? udah sama jangan BA sama bagian Ya iya WA ya. Walah. Nanti paling map baru tak comeback lah. caranya sih pakai Iya, makanya menarik itu. Mirip-mirip ini Wild Rift. Tapi kayaknya HP kentang tambah Bye. Yang lain kalau mau udah silakan ya, nggak apa-apa. Biar ngirit-ngirit kuota lah. Dimas sama Mbak Vivi kalau mau udahan nggak apa-apa. Santai aja. Oke. Nah ini kan kesimpulan dari kejadian kan, nama karyawan 100 ini nama apa mas? cari aman Ya enggak bisa cari aman enggak kayak gitu. Tetap pakai logika. Jadi karena kalau terlalu lebar nanti datanya juga terlalu besar jadinya ketika disimpan. Tuh nama itu udah 50 paling wajar lah. Udah paling maksimal banget gitu ya. Alamat paling 100. Password sih paling 20 aja itu. Ada kok orang yang passwordnya lebih dari 20. Jarang lah, jarang banget. Jenis kelamin juga itu jenis kelamin pakainya enum aja enum. Tahu nggak? Tahu enum nggak? Nanti cari tahu ya, enum itu aja. Jenis kelamin itu enum, 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 ya enum kayak gitu.
Terus dalam kurungnya berapa ya kalau enum ya? Enum saya nggak tahu deh, udah bebas lah. Foto itu varchar 50 cukup atau pakainya jangan kan foto ya BLOB tanpa ada dalam kurung blok berapa ya nggak mungkin 100 nomor berapa 13 paling banyak 13 lah paling banyak nggak mungkin ada yang lebih dari itu juga unit kerja unit kerja 30 teknik pengendalian pencemaran lingkungan itu berapa sih 50 wes mas teknik pengendalian pencemaran lingkungan kan lumayan itu user oh enggak 20 loh itu atas 11 ya 20 jangan integer char jadi dia meskipun angka tapi char emang kemarin cuma 4 ya hmm. Itu garisnya kan ada yang one to many loh mas nggak cuma panah tok loh iya cari cari tahu coba ya di draw io itu yang RD one to many itu yang kalau nggak salah itu kayak punya siapa ya punya Dimas itu udah bener deh kamu cek di Google Drive aja itu kan ada yang one to many one to one udah sih sementara sih kayak gini-gini dulu lah jumlah pinjam itu justru yang integer bedanya apa sih mas sama yang jumlah di data arsip oke integer dua aja mas itu 5 itu pasti 5 digit loh gue bisa sih oh iya bisa ya 4 lah mas apa hmm 100 paling itu nomor definitif itu apa mas kalau integer kan maksimal 11 maksimal ya enggak sih enggak tahu kan di sini apa 1 tahun 2 tahun ya gitu kayaknya nggak mungkin tanggal ya kalau tanggal kan tanggal itu bukan jangka ya maksudnya kan 1 tahun 1 bulan ya gitu kan bukan tanggal itu tetap pakai varchar car aja nggak apa varchar 50 aja udah sih mas coba langsung bikin database aja ya nanti biar database itu sebenarnya nggak usah dihubung-hubungkan juga nggak apa-apa sebenarnya jadi dibikin tabel-tabelnya atau aja udah
kayak gitu dulu aja. Jadi nggak usah yang ada ini foreign kayak ini foreign kayak ini tuh nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau sekalian boleh ya. Tapi gampang itu, nah, makanya besok itu kita belajar itu sebenarnya. Kayak create tabel nanti saya pengennya itu juga diulang. Saya pengen lihat satu-satu besok. Oke, terakhir Faiz ya. Faiz Gores. Oh, udah ganti bukan Gores. Udah akun. Yuk, gas aja. Wow, ini punya Konaah. Apa ini? Rumit sekali. Pembimbingnya siapa sih, Mas Faiz? Oke, belum dicek apa? Ngedit video paling cepat ya aplikasi apa is? Ngekat video paling cepat sih pakai apa? Wah, tuh Premiere Pro ya. Wondershare buat apa Wondershare? Udah apa? Yuk, salam. Tuh. Ya ada beberapa yang perlu ditanyakan untuk bisa bisa tersebut itu tergantung apa kalau kalau misal
Mm. Iya, memang satunya kosong aja, nggak masalah. Itu kan hanya untuk ngikat aja, mengikat. eh, jadi si user itu tuh sebenarnya siapa kayak gitu sih sebenarnya sih. Jadi nanti ketika dibutuhkan di momen-momen tertentu akan kelihatan, cuma kelihatan siapa yang login gitu, dan nggak perlu input lagi gitu. Tapi kalau mau dibikin itu juga boleh, mungkin karena punya kamu boleh mas, jadi di tabel apa pegawai dikasih username password, di tabel mahasiswa dikasih username password, itu namanya dynamic dynamic login. Itu lebih bagus, tapi jujur aja itu ngodingnya emang lebih susah. Ya memang memang karena kayak gitu sih, dynamic namanya juga dynamic kan, jadi loginnya diambil dari dua tabel. Tapi nggak apa-apa, ada caranya sih, banyak tutorialnya. Nggak ada, ya nggak ada, nggak apa-apa, bisa. Saya malah kadang pengennya ngajarin pakai dua cara, coba bikin yang kayak gitu sama bikin yang pakai dynamic, biar ngerti kayak gitu loh. Tapi ya wes lah, ya kamu ini pakai dynamic aja nggak apa-apa. Nggak usah ada user ya berarti ya. Ya, ya boleh. Dia loginnya pakai, bentar-bentar mas. Um, ya wes kayak gitu nggak apa-apa wes, bisa sih sebenarnya. Mau dikasih username bisa, NIP-nya jadi username bisa kan, bebas. Di zoom dikit mas, dikit aja. Ya wes. Hmm. Udah bagus tuh. Dia ngupload ijazah sama ngupload dan skip. Boleh. Keterangan apa? Cetak 10 lembar ya gitu ya. Ya wes, oke. Terus apa? Oh iya benar, ini udah benar. Yang verifikasi pegawai. Oh, jadi nanti di yang Wadir kayak gitu cuma update ya, edit. Ya nggak sih? Loh, terus level level ACC maksudnya gimana? Hmm, itu otomatis levelnya berapa? Belum ada. Hmm. Oh, ya ya terus.
lagi Loh, kalau insert lagi berarti berubah lagi ID verifikasinya. Berarti satu satu pengajuan verifikasinya banyak banget, Mas. untuk Hah? membuat data itu riwayat sih Pak, kira-kira apa Riwayat ya. Riwayat itu oh iya ya history ya. Kalau cuma edit prosesnya udah memang saja ditangani ya ya oke lah. Benar 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 bagus. Ya emang akan banyak datanya. Tapi kayaknya nggak bakal sebanyak-banyak banget lah. Jadi untuk mengetahui history, sebenarnya history pakai trigger update bisa, Mas. History nanti itu bisa. Iya, karena menurut saya gini, itu kan ada satu pengajuan. Ya harusnya satu pengajuan itu ya udah diverifikasi satu kali aja lah. Masa mau diverifikasi bolak-balik gitu kan? Karena nanti harusnya gini. Ini Mas, ini kayak gini. ID verifikasi satu ya. Itu pengajuannya Faiz. Sudah sampai level mana? Akademik dulu. Disimpan toh. Set. Lah, kalau dia mau diverifikasi ulang sama WD, ya otomatis ID verifikasinya harusnya ganti dong. Ya nggak sih? Kalau ID verifikasinya sama, ya nggak bisa. Ya, tapi kalau kalau itu berbeda, nanti berarti ada tabel lain tuh harusnya tuh ada ID ver 2 yang mengambil dari ID ver 1. Itu loh. Ribet loh, Mas. Jadi kalau di nggak gini, maksudnya gini. Pertama siapa nih akademik? Nih, setelah itu bayangkan ini data di insert satu 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 kayak gitu ya. Nah, terus udah disimpan nih sama akademik. Set ya. Nah, terus nanti gimana nih? WD tahunya itu gimana? Kalau itu udah ACC. jadi nanti WD bisa kayak WD itu cuma bisa melihat sudah di ACC sama akademik Ya, oke. Terus nanti WD insert lagi. jadinya biasanya tuh bukan manual Pak, cuma sekedar kayak tadi itu format atau bisa Tulisan lolos tidaknya di mana? bisa dibikin kayak manual nanti di sistemnya itu yang sistem insertnya Ya, terus insertnya diisinya ke tabel apa? Verifikasi. Lah, berarti kan ada dua ID verifikasi untuk satu pengajuan. Iya kan? Iya nggak sih? Kecuali kamu mau bikin ada verifikasi admin, sorry. Ya, ya benar verifikasi akademik, nanti ada lagi tabel verifikasi WD. Tapi itu juga tidak efisien. Nah, paling efisien adalah si level ACC-nya, dia dibikin berubah aja. Jadi kalau sudah ACC si akademik, ya, akademik nyentang, sudah oke gitu ya, maka level ACC 1. Nah, berarti level ACC itu juga ya benar satu gitu ya. Satu nih. Eh, kalau dia udah ACC berubah ya levelnya, jadi pokoknya otomatis kalau dicentang ada checkbox. Kalau itu centang berarti nanti jadi satu. Kayak gitu. Nah, kalau udah satu muncul notif di wakil direktur. Wakil direktur masuk nih. Apa nih? Dilihat, diklik terus sama dia dicentang juga. Nah, kalau dia yang nyentang berarti update ke tabel verifikasi ini jadi 2. Artinya kalau level ACC sudah 2, sudah sampai ke si wakil direktur. Nah, historinya itu ada trigger update, udah bisa. Jadi setiap dia diupdate, ke record update-nya, nanti tanggalnya dan lain sebagainya, udah nanti di triggernya itu. Gitu. Bisa itu nanti. Kita bikin satu trigger, jadi setiap dia diupdate itu ke record. Kayak gitu, Mas. Nah, nggak usah. Nanti itu kan ada sendiri. Misal kamu ada tabel lagi, tabel history. Sebenarnya itu bagus. Nanti tapi nggak usah masuk ke sistem dulu. Karena itu namanya tabel tabel ini Mas. Apa sih ya tabel istilahnya tabel sidekick lah.
cuma tabel pembantu aja gitu loh. Nanti ada tabel history. Nah, tabel history itu akan keisi setiap itu diupdate kayak gitu. Bisa nanti. Makanya kan nanti ada materi trigger. Nah, gunanya untuk ini malah pas banget. Udah kayak gitu aja. Sebenarnya untuk tabel history di sini dituliskan sekalian atau Gak usah dulu. Gak usah dulu. Karena kita belum tahu juga sih apa mau sekalian wes data history. Coba ya, coba data history. Isinya apa ya? ID, ya ID history ada sendiri karena dia tabel. sama sama yang ini tadi. Bentar. Enggak. ID story dulu. Nah, ID story. Terus koma, ID verifikasi. Karena nanti satu ID verifikasi bisa lebih dari satu history, Mas. Iya kan? Nah, terus ada tanggal. Tanggal apa ya namanya ya? Tanggal hari itu diubah lah kayak gitu. Itu namanya tanggal apa? Tanggal perubahan aja. Ya, tanggal perubahan. Dan nih, terus apa lagi yang perlu? Nah, itu nanti sambil jalan sebenarnya yaitu siapa yang merubah. Berarti hmm, oke. Jadi di data verifikasi itu bentar Mas, kan loginnya beda-beda Mas. Login. Ya nggak sih Mas? Kan loginnya beda loh. Loginnya pertama kan login BHK. Yang kedua yang login adalah Wadir. Ya nggak sih? Apakah di situ perlu ada NIP diverifikasi? Bentar, pikir dulu. Oh ya, verifikasi kan nanti hasil akhir tuh ya. Mungkin history saja. Bentar dulu, ini kan ada yang login. Oke, buang Mas, NIP. Di sini memang dia nggak ada ya, dia nggak ada dan nggak tahu. Coba Mas di TRX scroll dulu, nggak scroll ke atas. Bentar. Di app legalisasi kan dia adanya NIM ya. Nah oke, benar. Coba ke bawah lagi yang tabel history, tambahin session. Nah itu akan menunjukkan, misal nih yang pertama yang edit si siapa? Admin ya Kak, maka nanti sessionnya itu akan diisi si admin kayak gitu. Bisa pakai NIP boleh, jadi akan ketahuan. Pertama ID story 1, untuk ID verifikasi A diubah tanggal sekian, itu nanti tanggal plus jam ya kan, biar tahu jamnya sekalian, tapi nggak apa-apa itu nanti pakai format date time. Session akan nunjukin yang ubah siapa. Terus nanti misal ada perubahan lagi, masih di ID verifikasi yang A tadi dengan ID story 2, tanggal perubahan dan jam yang berbeda. Nah, ini sessionnya sudah beda lagi, yaitu nanti di sini akan muncul nama si siapa yang login. Kayak gitu aja, wis. Ya, taruhlah nanti yang kedua Wadir. Nanti ada historinya udah. Udah bagus ini udah. Kayak gitu nggak apa-apa. Mana level? Gak perlu ya, kan itu otomatis udah di situ perlu Mas. Otomatis dia yang berubah loh. Jadi ketika diverifikasi sama BHK akan muncul level 1. Itu. Justru yang pertanyaan saya itu ijazah ACC sama transkrip ACC itu apa maksudnya? Hmm.
Ya ya, atau hanya salah satu gitu. ya wes kayak gini sementara nggak apa, nanti tinggal kita eksekusi aja. Berarti cukup ya. Ini ada untuk saya nanti memunculkan ini Pak, buat prosesnya. Jadi, sampai Ya ya, review gampang nanti lah. Tinggal yang kita butuhin apa aja. View itu susah kalau belum jadi tabelnya. Memang tak akui lah. Kalau udah jadi tabelnya, sudah ada isinya, biasanya kita enak mau view. Jadi mau apa aja yang kita tarik, mau apa aja yang kita tampilkan gitu. ini paling untuk anak satu kalau kayak tidak Dasar studi. Oh cuma ngisi-ngisi tok ya. Nggak ada di ACC, diapain gitu, nggak ada ya mas. kira-kira ada berapa apa nggak Pak? Udah, saya Data perusahaan dan pekerjaan. nanti yang untuk yang Oh ada mas, ada detailnya, detail tabel data tracer, tabel data detail tracer gitu aja. Nggak usah pakai studi-studi, tracer gitu aja. Ada detailnya nih. Detailnya itu gini, di tabel ya. Di tabel itu berarti ada data ID detail, ID DTS, kode DS sih, ID DT, ID DT. Terus kayak gitu nggak apa-apa lah. Terus ada ID TS. Tanggal nggak usah. Itu yang data perusahaan pekerjaan dihapus dulu mas yang atas. Nah di sini eh, dihapus juga itu. Ya. Nah ini rinci mas, ada nama perusahaan. Ya kayak riwayat daftar riwayat hidup itu loh. Apa aja isinya? Nama perusahaan, tahun masuk, tahun keluar mungkin ya. sebenarnya untuk formnya sudah ada tuh Pak, biar bisa Oh udah ada, ya udah paling ya kayak gini kok, nggak jauh-jauh. Coba nanti lihat aja. Tapi pastinya gini mas, karena kan bisa ngisi banyak. Siapa tahu udah pengalaman kerjanya udah banyak, jadi diisinya nanti banyak. Udah kayak gitu dulu, nggak apa-apa. Pas dhuwur. View-nya udah sementara kayak gitu dulu. Udah langsung eksekusi mas. Eksekusi. Besok hari apa sih? Oh, besok saya ngajar ya. Paling sore kalau mau sih. Ya, kayak langsung sama database aja udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah sepatnya langsung jadi. Jadi langsung ngomong aja, kita lihat seperti apa. Itu ya.